Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, thumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman secubu channel, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Ketika pertemuan kemarin kita terhenti di latihan ketiga dari pelajaran 14, insya Allah kali ini kita akan lanjutkan ya latihan-latihannya. Untuk pertama, mengingatkan di sini kita sedang belajar tentang fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Fi'il amr dia terbentuk dari bentuk fi'il mudhari yang lamul fi'ilnya disukunkan, kemudian huruf mudhari dihapuskan, kemudian kita beri hamzah wasl. Nah, harokat hamzah wasl tergantung harokat ainul fi'il. Baik, sekarang kita masuk ke latihan keempat. Latihan 4 di sini perintahnya adalah sugil amro minal af'alil atiyati. Bentuklah fi'il amr dari fi'il berikut. Jadi ini ada kata kerja ya, fi'il. Nanti kita diperintahkan untuk membentuk fi'il amrnya. Baik, kita lihat di sini ada qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu, fi'il amrnya kita sudah belajar. Tinggal lamnya, lamul fi'il kita sukunkan, kemudian huruf mudhari'ahnya kita hapus, kemudian kita kasih hamzah. Nah, yaqtulu, ainul fi'ilnya di sini berharokat doma menjadi uktul, ya, menjadi qatala yaqtulu uktul. Berarti membunuh, bunuhlah. Kemudian fi'il yang kedua, dhahaba yadhhabu, idhhab, pergilah. Kemudian jalasa yajlisu, ijlis, duduklah. Kemudian fahima yafhamu, ifham, fahamilah. Kemudian hafidho yahfadhu, ihfadh, hafalkanlah. Saya di sini mengartikan fi'il amrnya ya teman-teman. Kemudian sajada yasjudu, usjud, sujudlah. Kemudian raka'a yarka'u, irqa, rukuklah. Kemudian syakara yashkuru, ushkur, bersyukurlah. Kemudian sami'a yasma'u, isma', dengarkanlah. Kemudian rafa'a yarfa'u, irfa', naikkanlah. Kemudian darusa yadrusu, udrus, belajarlah. Kemudian alima ya'lamu, i'lam, ketahuilah. Kemudian syariba yashrabu, ishrab, minumlah. Kemudian halaqa yahliku, ihlik, cukurlah. Kemudian kasara yaksiru, iksir, patahkanlah. Kemudian gosala yaksilu, iksil, cucilah. Kemudian di halaman berikutnya tobahot yatbuhu, utbuh, artinya masaklah. Kemudian qoto'a yaqto'u, iqtok, potonglah. Kemudian jama'a yajma'u, ijma', berkumpullah. Kemudian abada ya'budu, u'bud, sembahlah. Kemudian nazala yanzilu, ingzil, turunlah. Kemudian arafa ya'rifu, i'rif, ketahuilah atau kenalilah. Kemudian akala ya'kulu, kul, ya yang tadi kita bahas. Akala ya'kulu, kul, makanlah. Fa'ala yaf'alu, if'al, berbuatlah. Kemudian fataha yaftahu, iftah, bukalah. Doroba yadribu, idrib, pukullah. Kataba yaktubu, uktub, tulislah. Sa'ala yas'alu, is'al, bertanyalah. Kemudian mana'a yamna'u, imna', laranglah. Kemudian dohika yadhaku, idhak, tertawalah. Rakiba yarkabu, irkab, kendarailah. Akhoda yakhudu, hus, ambillah. Baik, alhamdulillah kita telah selesai di latihan 4. Nah, di sini ada keterangan hamzatul amri, hamzatul wasli, fala taktubu fawqaha au tahtaha alamatal hamzati illa fil fi'li rubai. Hamzah yang ada di fi'il amr itu adalah hamzah wasl. Jangan kamu tulis di atasnya atau di bawahnya tanda hamzah qat'i. Hamzah qat'i itu adalah hamzah yang ada kepalanya, baik dia di bawah atau di atas ya, seperti kepala ain yang ada di kitab kita ini ya, diberi contoh oleh Syekh. Jadi hamzah di fi'il amr itu tidak boleh diberi kepala.
Kecuali nanti di fi'il rubai, di fi'il yang polanya ada 4 huruf, kita belum belajar. Nah, di sini kita belajar fi'il sulasi mujarrad yang hanya terdiri dari 3 huruf. Hamzah di situ ya, hamzah di fi'il amr sulasi mujarrad tidak boleh dikasih kepala. Berarti hanya berupa alif kemudian dikasih harokat seperti disampaikan di depan. Alhamdulillah. Kemudian kita akan lanjut ke latihan kelima. Di sini bagaimana cara menyambung huruf terakhir dari fi'il amr yang sukun. Nah, depannya ada huruf sukun lagi. Ada hamzah wasal lagi pada huruf al. Baik, kita coba lihat. Kita baca perintah dulu. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah yang berikut. Kita lihat uktub. Uktub artinya tulislah. Kita lihat di situ huruf ba-nya itu sukun. Nah, ada maf'ulun bih ad-darsa. Maf'ulun bih dari kata kerja uktub ad-darsa. Nah, ketika akan menyambung berarti kita beri harokat kasroh ya di huruf ba itu menjadi uktubid darsa. Tulislah pelajaran itu. Karena ini bertemunya 2 sukun. Sukun pada huruf terakhir fi'il amr dan sukun pada awal isim yang beral ya, isim ma'rifah. Uktubid darsa, tulislah pelajaran itu. Kemudian iqra. Kita tahu fi'il amr itu semuanya belakangnya sukun ya. Iqra'il Qur'ana. Bacalah olehmu Al-Qur'an. Kemudian kita lanjut Ishrobil qahwata. Ya, untuk itu di sini dikasih sukun awalnya, kemudian dikasrohkan agar mengetahui bahwa dia aslinya ada sukun. Namun ketika disambung kita kasrohkan ya huruf terakhir dari fi'il amr itu. Kemudian il'abil ana. Bermainlah sekarang. Kemudian, nah sekarang kebalikannya ya teman-teman, ketika kata sebelum fi'il amr itu berharokat dan bersambung dengan fi'il amr yang hamzah wasal di depannya ya. Kita lihat dari kata kerja uktub. Ya hamidu uktub. Namun ketika ingin menyambung, kita lihat ya hamidu uktub. Kita langsung ke huruf kafnya. Kita telah belajar kaidah hamzah wasal di pelajaran jilid 1, pelajaran 5. Bagaimana kaidah hamzah wasal ketika di tengah. Hamzah wasal adalah dibaca ketika di awal, ketika di tengah dia tidak dibaca. Kita ulang. Ya hamidu uktub. Wahai Hamid, tulislah. Kemudian dari kata kerja ijlis. Kita lihat udhul wajlis, tidak dibaca wa ijlis. Kenapa? Karena hamzah wasalnya berada di tengah. Dia tidak dibaca langsung ke huruf berikutnya. Udhul wajlis, masuklah dan duduklah. Kemudian ifham. Qala li abifham. Tidak dibaca qala li abi ifham. Tidak dibaca demikian, tapi langsung disambung ke huruf berikutnya. Hamzah wasal di tengah tidak dibaca. Qala li abifham. Ya, berkata bapakku kepada saya, pahamilah. Baik, alhamdulillah telah kita selesai bagaimana cara membaca kata kerja perintah yang di belakangnya ada huruf sukun atau huruf yang berharokat setelahnya kata kerja perintah yang dengan hamzah wasalnya. Baik, sekarang kita coba baca latihan ke-6. Di sini praktek dari latihan ke-5. Kita baca dulu perintahnya. Iqra ma yali muraiyan qawaida nutqi hamzati wasli wa qawaida nutqil harfis sakini indama yalihi al. Bacalah yang berikut dengan memperhatikan kaidah pengucapan hamzah wasal dan kaidah pengucapan huruf sukun ketika bertemu al. Berarti ini praktek dari latihan ke-5. Kita coba baca kul washrob. Tidak dibaca kul wa ishrob, tapi langsung kul washrob. Makanlah dan minumlah. Kemudian di nomor 2, iqra'id darsa wafhamhu. Wafhamhu, tidak wa ifhamhu, tapi langsung ya. Iqra'id darsa wafhamhu. Bacalah pelajaran dan pahamilah. Kemudian di nomor 3, iqra waktub. Nah, ini kita sudah hafal ya, sering kita temui di perintah-perintah pada latihan kitab kita ya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Tidak dibaca iqra wa uktub. Kemudian di nomor 4, ukhruj wal'ab. Keluarlah dan bermainlah. Kemudian di nomor 5, idhabil ana warji ba'da thuluthi sa'atin. Idhabil ana warji
kita langsung warji, bukan dibaca wa irji, tapi warji ba'da thuluthi sa'atin. Pergilah sekarang dan kembalilah setelah sepertiga jam. Kemudian di nomor 6, iftahil mithya'a wasma'il akhbaro. Bukalah radio dan dengarkanlah berita-berita. Kemudian di nomor 7, hud hadhil hakibata waftahha. Ambillah tas ini dan bukalah dia. Kemudian di nomor 8, idhab ilal mudiri was'alhu. Pergilah kepada kepala sekolah dan bertanyalah kepadanya. Kemudian di nomor 9, hudhil kuba wagsilhu. Ambillah cangkir ini dan cucilah dia. Kemudian di nomor 10, qalallahu ta'ala li Yahya alaihi salam, Allah berfirman pada Yahya alaihi salam, ya Yahya hudhil kitaba bikuwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kuat. Kemudian di nomor 11, wa qala ta'ala li Adam alaihi salam, Allah berfirman kepada Adam alaihi salam, ya Adamuskun. Ya, kita lihat ya Adamus, tidak ya Adamu uskun, tapi langsung ya, karena hamzah wasal tengah tidak dibaca. Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan latihan 6 ya, bagaimana cara membaca hamzah wasal ketika di tengah atau ketika di awal ya, atau ketika dia bertemu dengan huruf sukun di depannya. Baik, kita akan masuk ke latihan 7 ya. Di sini juga sama, hanya di sini di depan ya fi'il amr ada kata yang berharokat. Yang tadi fi'il amrnya di depan ya, sekarang ada di belakang. Kita lihat di sini contohnya ya Hamidu idhab. Yang tadi fi'il amr di depan kan, kemudian ada maf'ulun bi berupa isim yang beral. Nah sekarang fi'il amr di belakang, di depannya ada huruf yang berharokat. Ya Hamidu idhab. Cara bacanya ya, karena kita sudah belajar, kita sambung ya Hamidu idhab, langsung ke huruf zalnya. Ya Hamidu idhab. Wahai Hamid, pergilah. Kemudian di sini juga contoh ya Ihwanu idhabu. Ketika idhab, dia memerintahkan kepada satu orang ya, yaitu Hamid. Ya Hamidu idhab. Wahai Hamid, pergilah. Ketika yang kita perintahkan itu banyak, Hamid mungkin dengan teman-temannya menjadi ikhwan di sini, berarti kata kerja perintahnya ditambah wawu dan alif. Menjadi ya Ihwanu idhabu. Wahai saudara-saudara, pergilah. Kemudian ketika Aminah, ketika kita perintahkan satu orang perempuan, kita lihat ya Aminatus habi, ada ya, disebutnya yaul mukhatabah. Yang diperintahkan itu satu orang perempuan. Kemudian ketika yang kita perintahkan perempuannya banyak ya, misalkan Aminah dan saudari-saudarinya, kita lihat ya akhwatus habna. Wahai saudari-saudari, pergilah. Berarti kita bisa susun anta idhab, antum idhabu, anti idhabi, antuna idhabna. Ya, berarti kita telah mempelajari 4 domir dari domir mukhatab yang bisa dikenakan kata kerja perintah. Baik, kemudian kita baca contoh-contoh di sini bagaimana huruf yang berharokat bertemu dengan fi'il amr. Ya, kita baca 1. Ya ayyuhat tullabud khulul fasla wajlisu waktubud darsa. Wahai para pelajar, masuklah ke kelas dan duduklah, kemudian tulislah pelajaran. Kita perhatikan ya, at-tullabud hulu langsung ke huruf dalnya. Kemudian waj langsung ke huruf jimnya ya, hamzah wasal di situ tidak dibaca karena berada di tengah. Kemudian waktubu ya, di situ hamzah wasalnya tidak dibaca juga. Kita andaikan tidak ada wawunya, dibaca uktubu, udkhulu, ijlisu ya, tapi karena di tengah dianggap tidak ada. Baik, kemudian di nomor 2, ukhruji ya bintu wal abi ma'a ukhtiki. Keluarlah kamu wahai putri dan bermainlah bersama saudarimu. Kemudian di nomor 3,
kulu washrobu. Makanlah kalian dan minumlah. Kemudian di nomor 4, ishrobnal qahwata ya akhwati. Minumlah oleh kalian kopi ini, wahai saudari-saudariku. Domir antuna. Kemudian ta'ala ya Aminatu waftahin nawafidha. Kemarilah wahai Aminah dan bukalah jendela-jendela. Kemudian di nomor 6, igsilu, ya igsilu berarti yang diperintahkan di sini adalah domir antum, ya. Igsilu wujuhakum wa aidiyakum. Cucilah oleh kalian wajah-wajah kalian dan tangan kalian. Kemudian u'budna, ya berarti di sini domir antuna. U'budnallaha wasjudna lahu. Sembahlah oleh kalian Allah, ya. Domir antunna di sini dan sujudlah kepadanya. Kemudian di nomor 8, il'abu ba'da darsi. Berarti yang kita perintahkan ada di sini antum, ya. Il'abu ba'da darsi. Bermainlah kalian setelah pelajaran. Kemudian di nomor 9, hudhi kitabaki ya Su'adu. Ambillah kitabmu wahai Su'ad. Kemudian di nomor 10, qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarati, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kemudian di nomor 11, wa qala fi suratil Hajji, dan Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhan kalian dan berbuatlah kebaikan. Ya, kita lihat di sini ada beberapa fi'il amr, ya. Yang pertama, irka'u, usjudu, u'budu. Nah, karena hamzah dari fi'il amr ini berada di tengah, berarti kita langsung membacanya, ya, tidak dianggap, langsung ke huruf selanjutnya setelah hamzah wasal itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, kita langsung ke ra, wasjudu langsung ke sin, wa'budu langsung ke ain, ya. Hamzah wasalnya tidak dianggap karena dia berada di tengah. Baik, alhamdulillah telah selesai di latihan 7. Sekarang kita akan masuk ke latihan 8. Kita baca perintahnya. Do fil faraghi fi mayali fi'la amrin munasiban. Letakkanlah di tempat-tempat yang kosong berikut fi'il amr yang sesuai, ya, kata kerja perintah yang sesuai. Di sini kita sudah diperintahkan untuk mengisi dengan fi'il amr yang sesuai. Jadi kita baca soalnya dulu, dari situ kita tahu fi'il amr yang cocok apa, ya, kemudian kita lihat domirnya apa. Telah disampaikan fi'il amr itu ditujukan untuk domir mukhatab, ya, domir kata ganti orang kedua. Baik, kita lihat di nomor 1, Al-Quran ya Maryamu. Berarti kita memerintahkan kepada Maryam, ya, domir anti. Kemudian Al-Quran biasa itu dibaca. Berarti kata kerjanya qara'a yaqra'u iqra. Iqra itu untuk anta. Berarti untuk anti kita tambahkan ya'ul mukhatabah. Kita coba isi iqra'i, ya. Karena kita sudah tahu menyambung, kita sambung bacanya iqra'il Qur'ana ya Maryamu. Bacalah olehmu Al-Qur'an wahai Maryam. Kemudian di nomor 2 kita lihat ya auladu, berarti yang kita perintahkan domir antum, ya, karena auladu itu jamak. Kemudian ada kata al-hubz, roti, kemudian al-qahwa, artinya kopi. Berarti fi'il yang cocok adalah makan dan minum, ya. Akala ya'kulu, syariba yashrobu. Kita coba buat fi'il amrnya. Ya auladu kulu. Kita sambung bacanya ya auladu kulul hubza washrobul qahwata. Wahai anak-anak, makanlah oleh kalian roti itu dan minumlah kopi itu. Kemudian di nomor 3 ada kata minal fasli ya Musa. Ya, berarti kita memerintahkan kepada Musa, domir anta.
ada minal fasli, berarti kata kerja yang cocok keluar mungkin ya, keluar dari kelas begitu ya. Berarti kita memerintahkan Musa untuk keluar kelas. Kharaja yakhruju, fil amrnya ukhruj. Kita coba jawab, ukhruj minal fasli ya Musa. Keluarlah dari kelas wahai Musa. Kemudian di nomor 4 ada kata wujuhakunna. Nah, berarti kita perintahkan adalah antunna, domir antunna. Kemudian ada kata wajah dan tangan, berarti mencuci yang cocok ya. Gosala yaksilu iksil. Iksil untuk anta, ketika untuk antuna iksilna. Ada penambahan huruf na di situ domir ya. Kita coba jawab, iksilna wujuhakunna wa aidiyakunna bisobuni. Cucilah oleh kalian ya, kalian perempuan, wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan sabun. Kemudian di nomor 5, ro'saka ya Musa. Berarti kita perintahkan kepada Musa untuk yang cocok mengangkat kepalanya ya. Kita coba, irfa ro'saka ya Musa. Angkatlah kepalamu wahai Musa. Kemudian di nomor 6 ada kalimat hadhil aqrab ya abi. Ada kata akrab, kita ingat akrab itu artinya kalajengking. Mungkin yang cocok adalah kata kerja qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu uktul ya. Kita coba, abi yang disuruh berarti domir anta. Uktul hadhil aqraba ya abi. Bunuhlah kalajengking ini wahai bapakku. Kemudian di nomor 7, qala Khalidun li zamilihi Zakaria ma makna hadhil kalimati. Qala Zakaria ana la adri. Di sini berarti kata kerja yang cocok adalah karena Khalid bertanya kepada temannya juga dia tahu ya, berarti kata kerja yang cocok adalah sa'ala yas'alu is'al. Kita coba jawab. Kita mulai dari qala Zakaria ana la adri is'alil mudarrisa. Is'al, kemudian kita belajar tadi ketemu dengan huruf sukun lagi di depannya, yaitu dari huruf al di al-mudarris. Berarti lam di is'al kita kasrohkan. Ana la adri is'alil mudarrisa. Ya, Khalid berkata kepada temannya, ya teman itu namanya Zakaria. Apa arti dari kalimat ini? Kemudian Zakaria menjawab, saya tidak tahu. Tanyalah Pak Guru. Bertanyalah kepada Pak Guru. Baik, kemudian di nomor 8 ada kata laham bidzalika sikin alhana. Berarti di sini ada kata daging, ada kata pisau ya. Artinya bisa kita gunakan kata kerja qata'a yaqta'u. Qata'a yaqta'u yang arti memotong. Iqtok fil amrnya. Kemudian di sini yang kita perintahkan adalah Khadijah. Berarti kita tambahkan yaul mukhatabah, anti ya, domir anti. Kita coba jawab iqta'i. Kita coba sambung ya. Iqta'illah ma bidzaka sikini hadi ya Khadijatu. Potonglah daging dengan pisau yang tajam itu wahai Khadijah. Kemudian di nomor 9 ismuka ala, berarti disuruh menulis ya. Kemudian yang diperintahkan adalah Abdurrahman, berarti domir anta. Kita coba jawab ya, ini dari kata kerja kata bayak tubuh uktub ya. Uktub ismaka ala daftarika ya Abdurrahman. Tulislah namamu pada buku tulismu wahai Abdurrahman. Kemudian di nomor 10 qalatil mudarrisatu lit-talibati, ya ada tempat kosong, al-ana ilal maktabati. Berarti di sini ada 3 kata kerja perintah yang harus kita isi ya teman-teman. Kuncinya ilal maktabati, berarti disuruh pergi. Kemudian ada kata suhuf, berarti disuruh membaca. Kemudian ada ilal fasli ba'da, berarti disuruh kembali ya. Kita coba jawab. Yang pertama dhahaba yadhhabu idhhab. Kemudian fi'il amr yang kedua qara'a yaqra iqra. Kemudian yang ketiga adalah roja'a yarji'u irji. Nah, kita sesuaikan dengan domir-domir yang diperintahkan di sini. Kita coba qalatil mudarrisatu lit-talibati idhhabnal ana ilal maktabati waqra'na suhufa wal majallati thumma rji'na ilal fasli ba'da nisfi sa'atin.
Ibu guru berkata kepada para siswi, pergilah sekarang ke perpustakaan dan bacalah koran dan majalah-majalah, kemudian kembalilah ke kelas setelah setengah jam. Kemudian di nomor 11 kita lihat yang diperintahkan adalah Ammar. Ada kata sapu tangan kotor, berarti mencuci ya. Gosala yaksilu igsil. Ya Ammaru min diluka wasihun jiddan. Fa, nah ada fa di sini berarti langsung ke huruf ghain ya. Faksilhu. Kita ulangi, ya Ammaru min diluka wasihun jiddan. Faksilhu. Wahai Ammar, sapu tanganmu kotor sekali, maka cucilah dia. Baik, alhamdulillah telah selesai di latihan 8 ya. Kita telah menyelesaikan latihan-latihan di pelajaran 14. Di sini ada keterangan ya. Aqsamul fi'li salasatun. Jenis-jenis fi'il atau macam fi'il itu ada 3, yaitu madin, yaitu fi'il madi, yaitu fi'il yang menunjukkan pada peristiwa atau kejadian di masa lampau. Kita sudah mempelajari dari mulai jadi 1 kemarin ya, fi'il madi. Kemudian yang kedua adalah mudhari'un, fi'il mudhari yang telah kita pelajari mulai dari pelajaran 10 kemarin. Apa itu fi'il mudhari? Yaitu fi'il yang bercirikan adanya huruf-huruf mudhari'ah di awalnya. Dia menunjukkan pada peristiwa atau kejadian di masa sekarang atau masa akan datang. Kemudian yang ketiga yang baru kita pelajari ada amrun ya. Maksudnya fi'il amr, yaitu fi'il yang menunjukkan pada perbuatan atau pekerjaan di masa akan datang ya. Setelah adanya perintah baru pekerjaan itu akan terjadi. Baik, seperti contoh di sini fi'il madinya dhahaba. Kemudian fi'il mudhari yadhhabu, fi'il amrnya idhhab. Nah, teman-teman mungkin bisa berlatih untuk membentuk fi'il amr seperti ini. Untuk contoh, qatala yaqtulu uqtul, kharaja yakhruju ukhruj. Begitu saja terus berlatih agar kita bisa mendapat mufradat fi'il amr yang banyak. Baik, alhamdulillah sebelum kita tutup pertemuan kali ini kita akan masuk dulu ke al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru dari pelajaran 14 ini. Yang pertama adalah aqrabun. Aqrabun jamaknya aqaribu, artinya kalajengking. Kemudian hidhaun, jamaknya ahdiyatun, artinya sepatu. Kemudian jannatun, jamaknya jannatun, bisa diartikan surga atau kebun. Kemudian na'sanu, itu untuk mudzakkar ya, yang berarti ngantuk. Nah, berarti kita tambah lagi kata sifat yang berakhiran alif dan nun ya. Na'sanu artinya ngantuk. Untuk mu'anasnya na'sa. Kemudian kubun, jamaknya akwabun, artinya cangkir. Sautun, jamaknya aswatun, artinya suara. Kemudian yadun, jamaknya aidin, atau ketika dia beralif lam, al-aidi, tanunya hilang, artinya tangan. Kemudian zaujun untuk mudzakkar dan muannas ya, di sini berarti pasangan. Alaqun artinya segumpal darah. Kemudian mithyaun artinya radio ya. Berarti kita kemarin dapat mufradat idzaatun. Berarti ada lagi mufradat yang berarti radio itu mithyaun. Kemudian jawun itu artinya cuaca. Kemudian gharibun yang jamaknya ghorabau yang artinya asing ya. Kemudian Musa artinya Musa, kita pelajari dulu waktu di jilid 1 ya. Muslimun artinya gelap. Kemudian kanasa yaknusu ya, dia fi'il yang artinya menyapu. Kemudian nadhara yanzuru, fi'il juga artinya melihat. Kemudian sakata yaskutu ya, dia fi'il juga berarti diam. Jama'a yajma'u, fi'il juga dia yang berarti mengumpulkan. Kemudian tabakha yatbuhu, fi'il yang artinya memasak. Qata'a yaqta'u, artinya memotong, fi'il juga. Kemudian halaqa yahliqu, artinya mencukur. Kemudian abada ya'budu, artinya menyembah. Kemudian alima ya'lamu, artinya mengetahui. Mana'a yamna'u, artinya melarang. Kemudian adza ya'udzu, artinya berlindung. Alhamdulillah telah selesai ya kata-kata yang baru kita baca. Nah, di sini mohon diperhatikan kita bertambah lagi mufradat dari fi'il
banyak sekali di sini kata-kata yang baru berupa fiil. Insya Allah bisa dipahami. Alhamdulillah telah selesai kita mengerjakan semua latihan dari pelajaran ke-14. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap murojaah dari channel kita ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, kita sama-sama belajar. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.